Selamat datang di Eva Bercerita, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh misteri dan ketegangan hadir untuk menemani Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk membantu biaya kuliahku. Pernahkah kalian mendengar kisah Aladin Banwali, pria penuh teka-teki yang hidupnya bak dongeng 1001 malam? Dari dunia kriminal, bertemu pejabat penting, hingga menjadi seorang penulis dan pengusaha. Kisahnya penuh lika-liku yang tak terduga. Penasaran bagaimana perjalanan hidup Aladin yang penuh drama ini bisa menginspirasi kita semua? Siapa sangka, nama ini kemudian menjadi cerminan dari perjalanan hidup. Penuh lika-liku Aladin Banwali. Lahir dan tumbuh besar di Kotolaweh, Solok, Sumatera Barat. Aladin berasal dari keluarga petani bawang putih sederhana. Ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah ekonomi pertama, setara dengan SMP di era 1950-an. Namun, Aladin tak menyelesaikan sekolahnya, merasa tak betah dan tidak suka dengan peraturan yang mengikat. Ketika beranjak dewasa, Aladin mencoba peruntungannya dengan merantau ke Pekanbaru dan Medan. Namun, di Medan, nasib membawanya ke jalan yang kelam. Ia mulai terlibat dalam aksi kriminal dan akhirnya mendekam di lapas Pancur Batu. Setelah bebas pada 1962, Aladin menikahi Nurmadiah di Medan. 4 tahun berselang, setelah memiliki 2 anak, ia kembali menikah. Kali ini dengan gadis sekampungnya bernama Nurmia. Bersama istri keduanya, Aladin melanjutkan perantauannya ke Jakarta pada tahun 1968. Saat itu, Indonesia tengah memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menggantikan era sebelumnya yang penuh gejolak. Namun, di Jakarta, jalan hidup Aladin masih tak jauh dari dunia kejahatan. Bersama rekan-rekannya, ia melakukan pencurian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dengan target sepeda motor dan mobil. Aksinya begitu licin, hingga ia mendapat julukan Hantu Pasar Baru. Julukan ini muncul karena ia selalu lolos dari kejaran polisi, seperti hantu yang tak terlihat. Tetapi, keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Pada suatu aksi, polisi berhasil melumpuhkannya dengan 2 tembakan di paha dan betisnya. Aladin akhirnya dijebloskan ke lapas Glodok, meski hanya untuk 6 bulan. Setelah bebas, Aladin menghadapi kebingungan besar. Pendidikan yang rendah dan ketiadaan keahlian membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Namun, entah dengan cara apa, ia berhasil menemui Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, yang juga mantan perwira TNI Angkatan Laut. Dengan jujur, Aladin mengungkapkan statusnya sebagai mantan napi dan meminta pekerjaan. Ali Sadikin, yang dikenal tegas dan blak-blakan, memberikan Aladin kesempatan kedua dengan peringatan keras. Kalau kamu benar-benar bertobat, saya akan beri kamu pekerjaan. Tapi kalau kamu ulangi lagi, saya sendiri yang akan menembakmu. Ali Sadikin saat itu memang sedang gencar membangun Jakarta, termasuk mengembangkan proyek Senen bersama Ciputra dan PT Pembangunan Jaya. Disinilah Aladin mendapatkan peran baru sebagai pengamanan pertokoan sejak 1970. Uniknya, Aladin menunjukkan prinsip yang tak biasa. Ia cenderung berpihak pada pedagang kecil dan mereka yang dianggapnya kurang mampu. Jika ada pencurian atau perampasan terhadap pedagang kaya atau pembeli kaya, Aladin seakan tutup mata. Sebuah kisah yang membingungkan sekaligus penuh kejutan, bukan? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Baim Wong. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang sedang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Aladin memiliki prinsip yang cukup unik. Jika terjadi pencurian dari pedagang kaya, ia memilih untuk tidak peduli. Menurutnya, kehilangan itu tidak akan membuat mereka jatuh miskin. Namun, saat Aladin bertugas di proyek Senen, Jakarta mulai kembali bergolak. Para mahasiswa kembali menggelorakan slogan anti-imperialisme, kali ini dengan wajah baru, investasi asing. Ketika Perdana Menteri Jepang,
Kakuei Tanaka, tiba di Indonesia pada 14 Januari 1974 dan disambut Presiden Soeharto di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mahasiswa pun turun ke jalan menentang kunjungan tersebut. Mereka menganggap investasi Jepang yang semakin besar di Indonesia sebagai bentuk imperialisme baru yang harus dihentikan. Keesokan harinya, tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa melakukan long march dari kampus UI Salemba menuju Universitas Trisakti. Di tengah aksi ini, massa lain ikut bergabung dan kerusuhan pun tak terhindarkan. Kawasan Senen menjadi salah satu lokasi yang porak-poranda. Gedung pertokoan baru di proyek Senen dibakar, menjadikan peristiwa ini dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari, Malari. Akibat kerusuhan ini, Aladin dipindahkan ke Binaria Ancol pada 1974, sebuah kawasan rekreasi yang menjadi kebanggaan Jakarta. Namun, tugasnya di sana hanya bertahan 2 tahun. Hasratnya untuk kembali ke dunia kejahatan mulai muncul lagi. Kali ini, Aladin bersama kelompoknya merampok toko emas di Pasar Jatinegara, berhasil membawa kabur 4 kg emas. Meski jadi buronan, Aladin tetap santai, bahkan tidak bersembunyi. Ajaibnya, polisi tidak pernah berhasil menemukannya, seolah-olah ia benar-benar tidak terlihat. Akhirnya, Aladin menyerahkan diri secara sukarela. Dalam sidang pengadilan, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Aladin berdoa dalam hati, memohon agar jika hukuman ini tidak adil, Tuhan membebaskannya. Entah bagaimana, Aladin berhasil keluar dari ruang sidang tanpa seorang pun menghalanginya. Esok harinya, berita ini memenuhi halaman koran, pesakitan yang hilang tanpa jejak. Setelah itu, Aladin melanjutkan aksi perampokan di Jakarta, sebelum kembali ke kampung halamannya di Kotolaweh dengan membawa hasil rampokan secara terang-terangan. Anehnya, polisi tetap tidak bisa menangkapnya. Melihat situasi ini, kakek Aladin akhirnya memintanya menyerahkan diri. Pada 7 Mei 1977, Aladin menemui Kapolri Widodo Budidarmo di Jakarta dan kembali dipenjara di Lapas Cipinang. 1 tahun di penjara, Aladin mengaku rindu pada keluarganya di Medan. Dengan sedikit usaha, ia berhasil meninggalkan penjara secara damai. Sebelum kembali ke kampung, ia bahkan sempat berpamitan dengan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman. Namun, hanya 2 bulan di kampung, ia kembali menyerahkan diri. Aladin dijatuhi hukuman tambahan karena kabur dari penjara. Kali ini, ia berakhir di Lapas Cipinang, di mana ia bertemu dengan perampok legendaris Kusni Kasdut. Setelah dipindah ke beberapa lapas lain, pada Desember 1983, Aladin akhirnya bebas. Setelah keluar, ia bertemu Gubernur Sumatera Barat, Aswar Anas, dan menunjukkan 2 naskah novel berjudul Pasrah dan Cinta dalam Darurat, karya yang ia tulis selama di penjara. Aswar Anas membantu menyempurnakan naskah ini melalui I.A. Nafis, hingga akhirnya novel-novel tersebut dimuat di media. Aladin kemudian memulai hidup baru sebagai pengusaha kontraktor dan pengurus masjid di kampungnya. Meskipun masa lalunya penuh dengan kejahatan, ia dikenal tidak pernah membunuh. Bahkan, kabarnya hasil rampokannya sering ia bagikan kepada yang membutuhkan, membuatnya mirip Robin Hood. Ada pula kisah yang mengatakan, Aladin pernah mencoba mencuri emas di puncak Monas. Tetapi keabsahan cerita ini hanya Tuhan dan Aladin yang tahu. Seperti dalam dongeng 1001 Malam, Aladin seakan memiliki kesaktian. Ketika menjadi buronan, ia tetap bebas beraktivitas. Di persidangan, ia bisa menghilang begitu saja. Saat ditanya soal ini, Aladin hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia pernah belajar ilmu dari para ulama di Aceh, Banten, dan Cirebon. Jika Tuhan menghendaki, semuanya bisa terjadi, katanya. Dengan gelar Rajo Linduang, Aladin Banuwali menjadi sosok unik.
mantan perampok yang dekat dengan pejabat negara, dan dikabarkan memiliki ilmu menghilang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya dengan cerita ini? Atau mungkin kamu juga punya ilmu serupa? Kisah Aladin Banwali mengajarkan bahwa setiap manusia bisa terjatuh dalam kesalahan, tetapi kesalahan tersebut tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, Aladin menunjukkan bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atasnya adalah langkah pertama menuju perubahan. Ketika ia diberi kesempatan kedua oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, Aladin membuktikan bahwa setiap orang berhak untuk memperbaiki diri. Namun, kesempatan ini harus dijalani dengan kerendahan hati, karena kesombongan justru dapat membawa seseorang kembali terjerumus. Kisah Aladin juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Karena keterbatasan pendidikan, ia merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang akhirnya mendorongnya ke dunia kriminal. Namun, ia juga menunjukkan bahwa meski dengan masa lalu yang kelam, perubahan tetap mungkin terjadi, asalkan ada tekad dan keinginan untuk memperbaiki diri. Selain itu, Aladin mengajarkan nilai keadilan dan kemanusiaan, meskipun caranya seringkali kontroversial. Ia memiliki prinsip untuk melindungi orang-orang yang lemah, meskipun dalam praktiknya prinsip ini sering melanggar hukum. Transformasi Aladin di akhir hidupnya menjadi pengusaha, penulis, dan pengurus masjid adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meninggalkan warisan positif, apapun masa lalunya. Pengampunan dari orang-orang di sekitarnya, seperti dukungan dari Gubernur Sumatera Barat, Aswar Anas, juga menjadi pengingat bahwa dunia membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk pemulihan daripada sekadar hukuman. Dalam banyak momen hidupnya, Aladin menunjukkan keyakinan yang besar pada Tuhan, meyakini bahwa apa yang terjadi adalah kehendak-Nya. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki iman dan percaya bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pada akhirnya, kisah Aladin Banwali adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pilihan, dan selalu ada peluang untuk berubah serta menjalani kehidupan yang lebih baik, selama kita mau berusaha dan percaya pada takdir. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.